Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Hayya bina nabda'ud darsa bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan Ustadz. Semuanya bisa mendengarkan suaranya Ustadz dengan jelas? Ya. Semuanya bisa mendengarkan suaranya Ustadz dengan jelas? Halo? Iya. Ya. Sekarang Ustadz akan membuka materinya Ustadz dulu. Ini Ustadz akan buka materi dulu. Bentar ya. Pak, untuk yang di rumahnya rame, kalian bisa mematikan mikrofonnya ya. Yang di rumahnya terdengar rame, kalian bisa mematikan mikrofonnya. Yang di rumahnya rame bisa dimatikan mikrofonnya. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa. Tapi kalau kalian sendirian di rumah, Ustaz di rumah saya enggak rame. Oke, dinyalakan enggak apa-apa mikrofonnya. Aku di ayunan, Ustaz. Di ayunan? Mana di ayunan? Di ayunan rumah? Iya. Oh, ya. Udah ya. Di sini kita akan belajar materi bahasa Arab pada bab 4 ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review dulu materi lagu materi bab 4. Masih ingat lagunya? Masih ingat lagunya? Lagu bab 4 dimulai dari kata ta'khudhu. Ya. Dimulai dari kata ta'khudhu. Kalau yang sudah lupa bisa dibuka lagi buku paketnya. Dimulai dari kata ta'khudhu. Halaman 35. Menggunakan nada dua mata saya ya. Oke, sekarang kita lakukan bersama-sama. Ikuti Ustadz ya. Wahid, isnani, salata. Ta'khudhu mengambil, taftahu membuka, jarasun itu bel, yamsahu menghapus, yakumu berdiri, yahmilu membawa, istami dengarlah, ikro bacalah. Mana suaranya? Ini semuanya sudah hafal kan ya? Pada pertemuan kemarin Ustadz suruh menghafalkan. Ustadz harapkan kalian benar-benar menghafalkan. Aku agak hafal sedikit, Sab. Ya, yang agak hafal sedikit dihafalkan kembali. Ya, oke. Sekarang kita lakukan sekali lagi bersama-sama. Bersama-sama Ustadz ya. Yang belum hafal dibuka bukunya dibaca. Kita mulai. Wahid, itnani, salasa. Ta'khudhu mengambil, taftahu membuka, jarasun itu bel, yamsahu menghapus, yakumu berdiri, yahmilu membawa, istami dengarlah, ikro bacalah. Nah, perhatikan dari lagu-lagu yang tadi itu, coba kalian temukan mana yang termasuk kata perintah. Kira-kira bisa. Sama ikro. Ah, benar. Istami sama ikro. Perhatikan ya. Istami sama ikro. Itu adalah termasuk kata perintah. Untuk yang lainnya bagaimana Ustaz? Halaman 35. Halaman 35. Materi kemarin yang sudah Ustadz berikan ini ya. Untuk yang lainnya, yang ta'khudhu, taftahu, yakumu, yamsahu, yahmilu, itu termasuk fi'il apa? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Di buku halaman 35. Apa? Termasuk apa? Fi'il apa? Termasuk fi'il
Kok nggak ada yang jawab ya? Termasuk fiil pada bab 1, bab 2. Fiil apa? Fiil mudhari. Fiil mudhari, benar. Fiil mudhari. Ya, ciri-cirinya ada huruf mudhoro'anya di depannya. Huruf mudhoro'ah ada hamzah, ada ya, ada ta, ada nun. Nah, yang itu ya, ingat-ingat kembali ya, itu termasuk fiil mudhari. Yang fiil amarnya atau kata perintahnya hanya 2, istami sama ikro. Oke, yang jarosun apa Ustaz? Jarosun itu kata benda. Bel berarti kan kata benda, bukan kata kerja ya. Hari ini kita membahas kata kerja di kelas 6 ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang fi'il amr, yaitu kata perintah. Ya. Kita akan membahas fi'il amr, yaitu kata perintah. Perhatikan tugas hari ini. Tugas hari ini insya Allah mudah. Perhatikan ya, mencatat materi fi'il amr, lalu mencatat materi fi'il amr ke dalam buku tulis bahasa Arab, lalu difoto dan dikirimkan ke nomor WA-nya Ustaz Hasan. Jadi, tugas kalian hari ini mencatat materi-materi yang Ustaz sampaikan, ya, mencatat materi-materi yang Ustaz sampaikan, kemudian nanti ketika sudah selesai mencatat, difoto, lalu dikirimkan ke nomor WA-nya Ustaz Hasan sebagai nilai harian. Paham ya? Insya Allah materi hari ini sangat mudah. Tetapi kalian harus konsentrasi untuk memahami materi ini. Paham? Paham ya? Nanti Ustadz akan sebutkan mana saja yang perlu dicatat, mana yang boleh dicatat, boleh tidak. Oke? Sudah siap semuanya buku tulisnya, alat tulisnya? Sudah siap? Sudah. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan, ini tidak perlu dicatat, ya. Ini tidak perlu dicatat. Kita review fi'il mudhari sama fi'il amr. Apa sih perbedaan antara fi'il mudhari sama fi'il amr? Fi'il mudhari ini sudah pernah kita pelajari di bab 1 dan bab 2 ya. Untuk fi'il amr kita akan pelajari hari ini. Perhatikan, fi'il mudhari pengertiannya yaitu kata kerja yang sedang atau akan dikerjakan. Ya, misalkan yanamu, tidur. Ya, tidur di sini berarti sedang tidur atau akan tidur. Artinya seperti itu ya. Berbeda dengan fi'il amr, kalau fi'il amr adalah kata perintah. Contohnya tidurlah. Berarti kalian disuruh tidur. Ya, paham ya? Kalau ini tidur, ini tidurlah. Kalau ini belajar, ini belajarlah. Misalkan ini saya belajar bahasa Arab. Belajarlah bahasa Arab. Seperti itu ya. Kemudian ciri-cirinya kalau fi'il mudhari itu diawali oleh huruf mudhora'ah yang ada 4 itu ya, hamzah, nun, ya, ta. Nah, ini ciri-cirinya fi'il mudhari. Sedangkan fi'il amr itu ciri-cirinya secara umum diawali oleh hamzah. Paham ya? Oke. Contohnya kalau yang fi'il mudhari bisa yaqra'u, naqra'u, takra'u, akra'u, nah, seperti itu ya. Kalau yang fi'il amr, ikra, ini harus hamzah. Secara umum ini diawali oleh hamzah, yang artinya baca. Ikra, ada surat Al-Alaq, ikra, gimana? Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra di situ artinya bacalah. Nah, seperti itu ya. Ini perbedaan antara fi'il mudhari yang sudah pernah kita pelajari di bab 1 bab 2 sama fi'il amr yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Kita lanjutkan. Nah, ini silakan dicatat. Pengertian fi'il amr, perhatikan dulu sebelum dicatat, perhatikan dulu. Ustaz akan jelaskan ya. Fi'il amr adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah atau bisa disebut dengan kata perintah. Singkatnya, fi'il amr itu adalah kata perintah. Nah, ini secara singkat. Dalam bahasa Indonesia, contohnya seperti bacalah, duduklah, hapuslah, seperti itu. Bacalah Al-Quran ini, duduklah di atas kursi, hapuslah papan tulis itu, dan lain-lain contohnya. Sedangkan di dalam bahasa Arab, contohnya ikra, yang artinya bacalah. Ini juga ada di buku
apa namanya di lagu mufradat bab 4 ya, Iqra. Oke, silakan kalian bisa mencatat dulu materi ini sebelum Ustaz lanjutkan. Silakan dicatat dulu. Yang ada suara burungnya itu, mohon maaf, mikrofonnya dimatikan saja ya. Yang ada suara burungnya. Nah. Siapa ya? Yang ada suara kicauan burung, mikrofonnya dimatikan. Nah. Oke, silakan yang barusan bergabung, dibuka buku tulis dan juga alat tulisnya diambil. Kita mencatat, tugas hari ini mencatat. Sudah selesai semua? Belum? Belum ya? Ya. Ya, yang sudah menunggu temannya yang belum. Yang belum, jangan lama-lama. Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fi'il amr, yaitu kata perintah. Kalau di dalam bahasa Indonesia, biasanya kalau kata perintah itu ada imbuhan la, atau kan, misalkan bacalah, bacakan, nah, seperti itu ya. Itu imbuhan-imbuhan yang menjadikan suatu kata menjadi kata perintah. Ya, bacalah, bacakan, atau tidak ada imbuhan baca, baca tulisan ini, seperti itu, tidak ada imbuhan. Kira-kira seperti itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab bagaimana? Setelah ini akan kita bahas. Kalian sudah paham ya kira-kira kalau kata perintah dalam bahasa Indonesia? Sudah pernah belajar kata perintah dalam bahasa Indonesia ya? Jangan sampai nanti kalian belum paham dalam bahasa Indonesia. Misalkan membaca sama bacalah itu belum bisa membedakan. Nah, nanti akan kesulitan kalau mempelajari dalam bahasa Arab. Jadi di dalam bahasa Indonesia kalau sudah paham, insya Allah di dalam bahasa Arab mudah untuk memahami. Membaca, bacalah. Itu dua kata kerja yang berbeda. Sudah selesai semua? Belum, Ustaz. Belum. Ustaz. Yang belum siapa yang belum? Sarah. Oh ya, yuk cepat. Jangan lama-lama ya. Sudah. 2 menit lagi kita lanjutkan materinya. Ayo yang belum selesai. Yang belum selesai agak dipercepat ya. Karena materi kita masih banyak. Untuk fi'il amr ini. Sudah semuanya ya? Ya. Tulisannya bisa terlihat dengan jelas ya? Bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Oh, ya. Ya. Wes. Sudah? Ustadz lanjutkan ke materi selanjutnya, ke pembahasan selanjutnya. Perhatikan, ini boleh kalian tulis, boleh tidak. Perhatikan ya. Cara membuat fi'il amr. Perhatikan. Fi'il amr bisa dibentuk dari fi'il mudhari'nya.
Ya, fi'il amr bisa dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Ini yang penting. Ya, fi'il amr bisa dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Hal ini selaras dengan mengapa di bab 4 lagu mufradatnya banyak menggunakan fi'il mudhari'. Nah, yang tadi yang sudah kita review bersama-sama lagunya ada ta'khudhu, ada taftahu, yamsahu. Nah, itu fi'il mudhari' semua. Mengapa kok ada di lagu bab 4? Agar nanti kalian bisa mengubahnya ke dalam fi'il amr. Ya. Ini boleh kalian tulis, boleh tidak. Kalau mau ditulis silahkan, kalau tidak juga enggak apa-apa. Perhatikan, kecuali dua mufradat tambahan, yaitu ikra sama isami. Ya. Dua mufradat tambahan ini yang kalian tulis sendiri, itu merupakan fi'il amr yang Ustadz masukkan ke dalam lagu bab 4. Ya. Jadi dua tambahan ini Ustadz tambahkan yang merupakan fi'il amr. Mohon maaf, itu yang rame di sana bisa dimute ya, bisa dimatikan. Bisa dimatikan. Halo. Yang di rumahnya rame bisa dimatikan ya, biar tidak mengganggu pelajaran hari ini. Sudah? Bisa dilanjut? Apa masih mencatat? Masih mau dicatat? Ya, kalau mau dicatat nggak apa-apa. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Walang. Sudah ya? Ustaz lanjutkan. Kalau kalian mau mencatat ininya saja nggak apa-apa. Fi'il amr bisa dibentuk dari fi'il mudhari'nya. Sudah stop sampai sini saja juga nggak apa-apa ya. Karena intinya nanti di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya nanti Ustaz akan menjelaskan langkah-langkah membuat fi'il amr dari fi'il mudhari'. Sudah ya, Ustaz lanjutkan. Perhatikan. Nah, di sini langkah-langkah membuat fi'il amr secara umum. Semuanya bisa terlihat dengan jelas ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu langkah-langkahnya. Sebelum kalian catat, perhatikan Ustadz akan menjelaskan terlebih dahulu. Ya. Kalian dengarkan penjelasan dari Ustadz dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kalian mencatat. Ya, agar kalian paham. Perhatikan. Langkah-langkah membuat fi'il amr secara umum. Di sini Ustadz berikan contoh 3. Ada yaqra'u, ada yahmilu, ada yaktubu. Yaqra'u, yahmilu, yaktubu. Perhatikan. Di sini kenapa Kak Ustadz berikan 3 contoh? Nah, di sini nanti kita akan yang kita gunakan adalah huruf ketiga, harokat pada huruf ketiga. Ini ada fathah, ini ada kasroh, ini ada dhammah. Makanya Ustadz berikan contoh yang berbeda-beda. Ini ada fathah, ini kasroh, ini dhammah. Perhatikan, nomor 1. Langkah-langkahnya yang pertama, lihat bentuk fi'il mudhari'nya. Ini ada yaqra'u, ini ada tahmilu, ini ada naktubu. Ya. Di sini Ustadz pakai ya, di sini pakai ta.
Di sini pakai nun. Ini semua termasuk fi'il mudhari ya. Yang ciri-cirinya diawali oleh huruf mudharaah. Huruf mudharaah ada 4 ya, yang tadi hamzah, nun, ya, ta. Ini ada ya, ini ada ta, ini ada nun. Kemudian langkah yang kedua, ganti huruf mudharaah dengan hamzah. Karena fi'il amr itu secara umum ciri-cirinya diawali oleh hamzah, maka ciri-ciri dari fi'il mudhari dihapus diganti hamzah. Ya, di sini diganti hamzah. Tak di sini diganti hamzah. Nun di sini diganti hamzah. Paham ya? Diganti hamzah semua karena fi'il amr itu secara umum diawali oleh hamzah. Ya. Di sini hamzahnya belum Ustadz kasih harokat ya. Belum Ustadz kasih harokat. Paham sudah? Yang langkah yang kedua, semuanya diganti hamzah, huruf mudharaahnya sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga. Beri harokat kasroh pada hamzah tersebut. Beri harokat kasroh pada hamzah tersebut. Nah, ini kasroh. Dikasih harokat kasroh. Perhatikan, ini kenapa kok diberi warna merah Ustadz? Perhatikan, kecuali bila huruf ketiga berharokat dhamma, maka diberi harokat dhamma. Perhatikan huruf ketiga. Huruf ketiga adalah huruf tak 1, 2, 3. Bila huruf ketiga berharokat dhamma, maka hamzahnya berharokat dhamma. Ya, yang perlu kalian ingat ini, yang kecualinya ini ya. Paham ya? Jadi, Ustadz ulangi, langkah yang ketiga beri harokat kasroh pada hamzah tersebut. Kecuali apabila huruf ketiga berharokat dhamma, maka diberi harokat dhamma. Paham ya? Nah, untuk yang langkah keempat, ini ada 2 langkah. Ada 2 langkah. Tergantung kepada siapa kita ngomongnya. Kita maksudkan fi'il amr ini, kata perintah ini kepada siapa? Kalau untuk laki-laki, kalau untuk laki-laki, maka sukunkan akhirnya. Ikro, ihmil, uktub. Ya. Ikro, ihmil, uktub. Ini sudah hasil akhirnya ya. Ikro, ihmil, uktub. Ikro artinya bacalah, ihmil artinya bawalah, uktub artinya tulislah. Ya, ini kan artinya membaca, membawa, menulis. Bacalah, bawalah, tulislah. Ini untuk laki-laki. Sedangkan yang untuk perempuan, kasrohkan akhirnya dan ditambah ya sukun. Akhirnya kan huruf hamzah dikasroh. Ikro'i ditambah ya sukun. Ikro'i panjang. Ihmili, uktubi, nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 hasil di sini, untuk laki-laki atau untuk perempuan, tergantung kepada siapa kita maksudkannya. Fi'il amar atau kata perintah ini kepada siapa kita akan tujukan. Ya, kalau untuk laki-laki berarti pakai yang atas, yang sukun. Kalau yang untuk perempuan berarti di kasroh. Paham ya? Sampai sini paham? Kalau sudah paham, silakan kalian tulis bagian ini. Ini wajib ditulis. Semuanya menulis ya, bagian ini. Contoh-contohnya juga Ustadz. Iya, contoh-contohnya juga. Iya, contoh-contohnya juga ditulis. Ya, biar kalian paham ya. Nanti kalau nggak cukup, bisa taruh bawahnya atau di halaman berikutnya saja nulisnya ya. Karena ini yang penting, ini yang wajib. Nanti Ustadz akan lihat bagian ini apakah ada di buku catatan kalian ketika kalian mengirimkan foto. Nah, kalau bagian ini ada, insya Allah nilainya bagus. Itu contohnya harus semua Kak Ustadz? Iya, harus semua. Ini langkah-langkahnya ya. Ini langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga. Ini langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini hasilnya.
Hasil untuk Kamu laki-laki baca apa belum? Dengerin atau kok. hasil untuk perempuan. Dan gini. Enggak gini. Silakan mencatat, Ustadz beri waktu agak banyak karena ini lumayan banyak ya materinya yang perlu dicatat. Nanti kalau kalian ketinggalan, bisa kalian lihat di YouTube. Nanti Ustadz akan upload live Zoom ini ke dalam YouTube. Jadi ketika nanti kalian mengirimkan tugas hari ini, Ustadz akan lihat apakah bagian ini ada atau tidak. Kalau bagian ini ada, insya Allah nilainya bagus. Kalau bagian ini tidak ada atau hanya ada setengah, ya nanti Ustadz akan menilai cukup. Karena ini yang penting. Bagian ini yang harus dicatat. Yang sudah selesai, kalau mau tanya, misalkan ada yang belum difahami, bisa tanyakan ke Ustadz. Atau yang belum selesai, Ustadz ini maksudnya apa? Nah, boleh bertanya juga. Biar nanti kalian bisa paham semuanya. Ustadz, langkah yang keempat itu bagaimana? Atau Ustadz, langkah yang kedua itu bagaimana? Nah, nanti kalian kalau belum paham, tanya ke Ustadz ya. Biar rapi, diberi penggaris ya. Kalau Ustadz terlanjur, ya tidak apa-apa. Yang penting Ustadz harapkan tulisannya lengkap. Kalau sudah pakai penggaris, bagus. Enggak usah pakai penggaris aku. Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak pakai penggaris, nggak apa-apa. Yang penting Ustadz harapkan tulisannya lengkap. Kalau yang sudah terlanjur nggak pakai penggaris, ya nggak apa-apa. Yang sudah pakai penggaris, lebih baik. Yang belum menulis, Ustadz harapkan pakai penggaris. Ya, biar bisa rapi. Biar bisa rapi tulisannya. Bagan-bagannya juga rapi. Cukup ini. Kalau nggak cukup, ditaruh di halaman selanjutnya. Ditapain, ditapain. Ini apa, Din? Loh. Loh, ini apa? Enggak, itu dari Ustadznya itu.
Silakan yang ada pertanyaan bisa sambil ditanyakan ke Ustadz. Sambil menulis, Ustadz akan jelaskan. Yang mungkin ada yang belum paham, langkah kedua atau langkah ketiga, Ustadz akan jelaskan ulang. Insya Allah mudah ya. Yang penting kalian harus lihat bentuk fi'il mudhari'nya dulu, kemudian huruf yang depan ini atau huruf mudhari'anya diganti hamzah. Hamzah ya. Kemudian hamzahnya diberi harokat kasroh, kecuali kalau huruf ketiga doma diberi doma. Ya. Kemudian kalau untuk laki-laki tinggal sukunkan akhirnya, kalau yang dimaksudkan untuk perempuan tinggal dikasih kasroh dan ditambah ya sukun. Insyaallah materi ini mudah, tapi perlu konsentrasi untuk memahaminya. Kalau kalian belum paham, bisa ditanyakan kembali ke Ustadz. Ustadz akan jelaskan ulang ya. Ini tadi Ustadz jelaskan yang yakra'u. Sekarang Ustadz jelaskan yang yahmilu. Perhatikan yahmilu. Nah, kemudian bentuk mudhari'nya ternyata tahmilu. Nah, ini ada huruf tak. Tak merupakan huruf mudhari'ah. Diganti hamzah. Nah, bacanya belum bisa dibaca karena hamzahnya belum ada harakatnya. Milu. Kemudian dikasih apa namanya? Kasroh. Dikasih harakat kasroh hamzahnya. Jadinya ihmilu. Langkah terakhir, kalau untuk laki-laki disukunkan ihmil. Kalau untuk perempuan dikasroh dan ditambah ya sukun. Ihmili. Seperti itu ya. Yang berbeda sendiri yang nomor 3, contoh yang ketiga, yang huruf ketiga berharokat dhamma. Di sini ada naktubu, bentuk fi'il mudhari'nya. Naktubu artinya kita menulis, nun ya, nahnu. Kita menulis, kemudian nunnya diganti hamzah. Kemudian setelah itu hamzahnya diberi harokat dhamma, bukan kasroh, karena huruf ketiga berharokat dhamma. Jadinya uktubu. Langkah terakhir, kalau untuk laki-laki disukunkan akhirnya uktub, kalau untuk perempuan dikasroh dan ditambah ya sukun. Uktubi. Seperti itu ya. Contoh-contohnya, silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung ngomong ke Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya. Sebutkan namanya dulu ya, biar Ustadz paham. Kalau ada yang mau tanya, silakan bertanya. Ada yang mau tanya? Ada yang tanya? Itu di-mute. Halo? Siapa ini yang berbicara? Mau tanya kah? Itu kalau yang rame di-mute. Ya, yang di rumahnya rame Ustadz harapkan di-mute ya, biar tidak mengganggu pelajaran hari ini. Yang sekiranya di rumahnya rame, bisa di-mute sendiri. Kalau misalkan, Ustadz, saya di rumah sendirian, tidak rame, ya enggak apa-apa. Atau kalau mau bertanya, langsung diaktifkan sendiri. Apa namanya? Suaranya diaktifkan sendiri, langsung tanya ke Ustadz, juga boleh. Silakan sambil kalian mencatat ya, dicatat langkah-langkahnya ada 4 langkah di situ. 1, 2, 3, 4. Untuk hasilnya ada 2. Bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan.
Contohnya kalau Ustadz misalkan mau bilang kepada misalkan ke Mas Adristo, nah, Ustadz menyuruh Mas Adristo untuk membaca Al-Quran, maka Ustadz akan mengatakan, ya Adristo, Iqra Al-Qur'ana. Nah, Ustadz di sini pakai Iqra. Ya Adristo, Iqra Al-Qur'ana. Wahai Adristo, bacalah Al-Qur'an. Ya. Kalau misalkan Ustadz ingin mengatakan pada yang perempuan, misalkan kepada siapa ya di sini ya? Kepada Firza, dan misalkan kepada Mbak Firza, maka Ustadz akan mengatakan, ya Firza, Iqra'i Al-Qur'ana. Ya Firza, Iqra'i Al-Qur'ana. Wahai Firza, bacalah Al-Qur'an. Jangan dibalik. Jangan sampai terbalik ya. Kalau misalkan kalau untuk Firza ngomongnya Iqra. Nah, jadi nanti akan nggak nyambung karena Iqra itu untuk laki-laki, sedangkan Iqra'i itu untuk perempuan. Iqra, Iqra'i. Harus bisa membedakan ya. Ada yang mau tanya? Silakan kalau mau tanya. Mungkin ada langkah yang keberapa yang belum paham, nanti Ustadz akan terangkan ulang. Ya. Kemudian nanti kita akan latihan soal. Nah, latihan soal ini tidak perlu dicatat, tidak perlu dicatat ya. Nggak usah dicatat soalnya nanti. Ya, nanti ada latihan soal, tidak perlu dicatat. Kita jawab secara lisan saja. Kita jawab secara lisan saja. Dan itu tidak masuk penilaian ya. Yang masuk penilaian adalah catatan kalian hari ini. Nanti catatannya ini difoto, langsung dikirimkan ke nomor WA-nya Ustadz Hasan. Nah, itu yang masuk catatan. Kalau yang menjawab pertanyaan itu tidak masuk penilaian. Karena kita latihan saja. Latihan menjawab. Kira-kira kalau ada fi'il mudhari yang baru, misalkan taftahu, kira-kira apa ya fi'il amarnya ya? Kira-kira seperti itu nanti. Nanti Ustadz akan tanya kalian satu-satu. Yang Ustadz tunjuk nanti yang menjawab. Atau kalau mau menunjuk dirinya sendiri juga boleh. Ustadz saya mau menjawab, boleh. Karena ini tidak masuk penilaian, maka salah juga nggak apa-apa. Oh salah, nggak apa-apa. Karena tidak masuk penilaian. Karena kita latihan saja. Ini ada yang mau tanya, Mbak Naila. Angkat tangan. Mau tanya tak, Mbak? Bisa dinyalakan mic-nya, Mbak, kalau mau tanya. Enggak usah, tadi ketekan. Oh, ketekan, ya. Saya kira mau tanya, kok angkat tangan. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ustadz lihat dulu, kira-kira sudah selesai semua apa ada yang masih mencatat. Nanti kalau semisal kalian ketinggalan dan Ustadz sudah melanjutkan materinya, kalian bisa lihat di YouTube ya. Ustadz kapan terakhir mengumpulkan catatannya ini? Terakhir mengumpulkan adalah besok pukul 6 sore. Ya, terakhir mengumpulkan catatan ini yaitu besok pukul 6 sore. Karena nanti malam hari Ustadz akan mendata siapa saja yang belum menyetorkan catatan, yang kemudian nanti Ustadz akan laporkan kepada wali kelas kalian. Kira-kira siapa saja yang belum mencatat, nah, nanti Ustadz akan laporkan. Yang sudah mencatat berarti tidak masuk laporan.
Kita lihat dulu. Nah, ini masih banyak yang belum selesai ternyata ya. Yang sudah selesai, sabar dulu ya. Yang belum selesai, agak dipercepat. Karena waktu kita tinggal 10 menit ya ini ya. Sampai pukul 9.45, berarti tinggal 10 menit. Oke, Ustadz beri waktu 3 menit ya. Untuk yang belum selesai, Ustadz beri waktu 3 menit. Ustadz nanti kalau ketinggalan bagaimana? Nanti bisa kalian lihat kembali di YouTube. Nah, akan Ustadz masukkan ke YouTube. Atau kalian screenshot, kemudian kalian catat, nggak apa-apa. Ya, perhatikan, Ustadz menilai catatan tulisan tangan ya, bukan hasil screenshot yang nanti dikirimkan ke Ustadz. Atau print-printan, tidak. Sudah. Ya, yang sudah selesai, bagus, sabar dulu ya. Nunggu yang belum selesai. Ustadz beri waktu 3 menit untuk yang belum selesai. Yang sudah selesai, sabar dulu. Jadi nanti yang Ustadz nilai adalah catatan tulisan tangan. Ya, Ustadz misalkan ini saya screenshot boleh. Tetapi Ustadz tidak menilai hasil screenshot kalian. Yang Ustadz nilai adalah catatan tulisan tangan kalian. Apakah kalian sudah mencatat dengan baik secara tulis tangan? Nah, kalau sudah mencatat, akan Ustadz nilai. Ya. Ayo yang belum selesai, 2 menit lagi. 2 menit lagi Ustadz akan lanjutkan materi hari ini. Kita langsung ke menjawab soal. Ya. Karena waktu kita terbatas, jadi Ustadz agak percepat materi hari ini ya. Kita lihat dulu. Oh, sudah banyak yang sudah selesai. Sudah ya. Ustadz lanjutkan ke latihan menjawab soal. Perhatikan. Mari kita latihan menjawab soal. Di sini ada 6 pertanyaan. Ada yamsahu, ada taftahu, ada narji'u, ada tajlisu, ada aknusu, ada yakhruju. Siapa yang mau menjawab ini? Terserah nomor berapa saja, silakan angkat tangan. Kalau tidak Soalnya ada yang... ditulis Ustaz. So, ini tidak perlu dicatat. Ya. Bukan yang tadi, Ustaz. Yang mana? Yang sebelum ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini dah. Yang ini tidak perlu. Nah, terakhir catatannya sampai sini saja ya. Ini Ustaz, bentar. Nah, ini terakhir catatan. Screenshot dulu, nanti nggak bisa. Screenshot dulu aja Mas. Yang belum selesai kalian screenshot dulu, nanti baru dicatat ya. Karena waktu kita terbatas. Nah, sudah ya, sudah di screenshot. Saya lanjutkan ya. Perhatikan. Nah, di sini mari kita latihan soal. Nah, ini tidak perlu dicatat ya, tidak usah dicatat. Kalian fokus bagaimana cara menjawabnya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sebelum Ustadz menunjuk kalian, silakan kalau ada yang mau berkenan untuk menjawab, silakan angkat tangannya. Atau bilang, Ustadz saya mau menjawab, terserah nomor berapa saja. Kalau tidak ada yang menunjuk diri sendiri, Ustadz akan tunjuk. Ustadz acak nanti. Terutama yang tidak menyalakan videonya ini nanti akan Ustadz tunjuk. Oke, sudah nggak ada yang mau, nggak ada yang mau menjawab. Siapa ini? Rama. Oke, ayo Mas Rama, perhatikan. Iftah. Iftah untuk laki-laki. Ya benar. Perempuan ya? Iftah untuk laki-laki. Loh, aduh perempuan belum lagi. Iftah untuk laki-laki, perhatikan. Duh. Iftah.
Ini Ustaz kasih contoh yang nomor 1. Imsah. Imsahi. Ifta. Yang untuk perempuan. Ifta. Hi. Iftahi. Irji. Seperti itu ya. Siapa tadi yang bilang irji? Najib. Oh, Najib. Silakan. Nomor 3 Mas Najib. Narji'u menjadi apa tadi? Laki-laki. Ayo, apa tadi jawabannya? Laki-laki. Ya, yang laki-laki apa? Irji. Irji. Benar. Untuk yang perempuan berarti Irjiu. oh, kok irji'u? Irji. Irji. Dikasih kasro ya, dikasih kasro, kemudian dikasih ya sukun. Irji, irji'i. Ya. Untuk yang nomor 4, siapa yang mau menjawab? Yang nomor 4. Idlis. Siapa itu suaranya? Zayan. Oh ya, sebutkan namanya dulu ya nanti ya. Ayo, nomor 4 Mas Zayan. Idlis. Ijlis, bagus. Idlis. Untuk perempuan? Ijlisi. Ijlisi. Ijlisi, bagus. Yang nomor 5, perhatikan yang nomor 5 ini huruf ketiga doma ya. Ini yang tadi Ustadz beri warna merah. Perhatikan. Siapa yang mau menjawab nomor 5? Ustaz. Siapa? Yuk. Yang tilmidah belum? Ustadz harapkan yang tilmidah. Oh, kamu Ustaz. Ayo, Kayak siapa? Siapa tilmidah? Yang tilmidah saja. Siapa itu suaranya? Halo? Rahmi? Ya. Ayo, Mbak Rahmi. Aknusu menjadi nusu menjadi itu nganu akhirnya dijadiin sukun kan apa? ya, ini untuk laki-laki dijadikan sukun. Ini untuk perempuan di kasroh dan ya sukun. Jadi ada 2 jawaban. Iya, nganu. Apa? Aknusu menjadi untuk laki-laki dulu. Aknu Ustaz. Hah? Apa? Aknusu menjadi, ingat, kalau huruf ketiga doma, maka hamzanya diberi harokat. Iya. Uknus Ustaz. Uknus, bagus. Untuk yang perempuan berarti tinggal dikasih kasroh dan ya sukun. Iya, Ustaz. Apa jawabannya? Uknusi. Uknusi, bagus. Terakhir yang nomor 6. Ayo yang tilmidah lagi. Tadi sudah 3 yang tilmid. Sekarang tilmidah lagi. Ayo. Siapa yang mau menjawab? Ayo, siapa? Sebutkan nama Boleh dulu. lagi, Us. Sebentar, yang tilmidah dulu, Tadi sudah tilmid 3 kali. Sekarang yang tilmidah. Tinggal 1 pertanyaan. Nanti kalau tilmidah nggak ada yang mau menjawab, boleh tadi yang mau menjawab. Tilmidah ada yang mau menjawab? Nggak ada? Ya wes. Siapa tadi yang mau menjawab? Halo? Apa, Us? Najib, ya. Ayo, ini Mas Najib. Yakhruju menjadi apa? Ukhruj, benar. Untuk yang perempuan menjadi Ukhruji. Ukhruji, panjang ya. J-nya panjang, ukhruji. Nah, wes. Jadi kira-kira seperti ini nanti fi'il amarnya ya. Nah, ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Ya, sampai sini dulu materi yang bisa Ustadz sampaikan. Kita bertemu lagi pada pekan berikutnya ya. Jangan lupa nanti di foto apa? Oh, yang kayak ini tutup. Ya. Tugasnya apa, Ustaz? Tugasnya silakan nanti kalian foto materi atau catatan kalian tadi, difoto lalu dikirimkan ke nomor WA-nya Ustadz Hasan.
Ya, jangan lupa difoto. Foto lalu dikirimkan ke nomor WA-nya saudara. Sudah? Ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang mau tanya, Ustadz akhiri. Ilal liqa. Ilal liqa. Manila. Ma'assalamah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.